Hai, CEO favoritku dan para hamster trader pengejar keuntungan. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengar tentang ETF. Tapi apakah kita benar-benar mengerti bagaimana cara kerjanya di bawah permukaan? Hari ini, pembawa acara berbulu kita telah menyiapkan video di mana seorang ahli industri menjelaskannya langkah demi langkah dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Tanpa omong kosong, hanya wawasan jelas yang mungkin membantumu menyusun dasar-dasarnya dan melihat di mana ETF bisa cocok dengan strategimu. Jadi, buat dirimu nyaman, ambil buku catatan, dan mari kita mulai. ETF itu adalah keranjang. Oke, bayangkan cangkir ini. Ini adalah keranjang. Nah, sekarang ini adalah cangkir kopi, tetapi ini adalah keranjang barang. Ini adalah keranjang. Itu saja tentang ETF. Ya, keranjang ini punya nilai. Misalkan aku memasukkan saham senilai $100 ke dalamnya yang disebut pena Sharpie. Lalu aku memasukkan saham senilai $50 ke dalamnya yang disebut pena Sharpie juga. Nilai keranjangnya berapa? $150 karena ada saham senilai $100 dan saham senilai $50 di dalamnya. Seberapa sering pasar memberitahumu nilai cangkir ini? Untuk sebuah ETF, sekali sehari. Sekali sehari. Itu saja. ETF menyesuaikan yang disebut nilai aktiva bersih hanya sekali sehari. Tapi tunggu dulu Kevin. Apa yang terjadi jika selama hari ini keranjang $150 ini asumsikan bahwa komponennya masih bernilai $150. Saham-sahamnya tidak bergerak. Anggap saja seperti Nvidia dan Apple. Oke? Tapi seseorang datang dan membeli ETF itu secara gila-gilaan. Dan nilai ETF naik menjadi $154. Nah, Citadel akan berkata, cangkir itu diperdagangkan seharga $154. Tetapi komponennya hanya bernilai $150. Jadi, jika mereka membuat pasar dalam ETF ini, mereka menjualnya, mereka memecahkannya, dan mereka menangkap keuntungan $4. Hal yang sama terjadi sebaliknya. Keranjang itu dijual seharga $145. Mereka seperti, nah komponennya bernilai $150. Jual ETF-nya, bongkar keranjang, ambil komponennya, dan kamu mendapatkan $150 yang kamu beli seharga $145. Mereka bisa melakukannya sepanjang hari karena nilai sebuah ETF hanya disetel ulang ke NAV atau nilai aktiva bersih sekali sehari, yang berarti pembuat pasar bisa menghasilkan banyak uang. Untung bertubi-tubi memperdagangkan produk ETF yang hanya diperdagangkan saat pasar buka, jadi tidak pada akhir pekan dan tidak pada malam hari. Inilah mengapa kamu melihat fluktuasi besar dalam harga ETF. Ada jump target atau hanya saham dengan likuiditas rendah. Wow, itu mungkin salah satu penjelasan ETF yang paling jelas yang pernah ku dengar. Dunia perdagangan terus berkembang, teknologi baru, metode baru, dan itu termasuk pasar saham. Di lingkungan yang berubah dengan cepat seperti ini, bahkan perubahan kecil dalam aturan bisa membalikkan seluruh permainan. Ingat saja teman-teman, beri perhatian penuh dan selalu cari nasihat ahli sebelum membuat langkah besar. Sekarang aku penasaran, apakah kamu memiliki pengalaman dengan perdagangan ETF atau pasar lainnya? Bagikan pemikiran dan ceritamu di komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.